Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah akan mengakhiri pembacaan firman dan eksegesis selama 16 kali pertemuan di Roma pasal yang ke-16. Kita akan baca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Roma 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stachys yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Triposa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Legon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Tetapi aku mengingatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Di dalam pasal terakhir, dalam penutupan, Paulus
di sini memberikan 3 hal. Di bagian yang pertama, yaitu menurut LAI adalah salam, dan juga saya tambahkan apresiasi Paulus kepada teman-teman sekerja Paulus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, kemudian ayat 17 sampai yang ke-24 berbicara tentang nasihat-nasihat Paulus, dan bagian yang terakhir itu satu pujian Paulus kepada Allah yang abadi, Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang menjadi pengharapan dan juga iman Paulus kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, pagi hari ini kita bersyukur karena kita sudah merampungkan untuk 16 pasal di dalam Roma, pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-16. Dan Paulus di dalam Roma banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Taurat, dengan dosa, dan juga dengan kata-kata kunci yang sangat kita kenal di dalam Roma adalah tentang pembenaran. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, Paulus berbicara pentingnya untuk mensyukuri pembenaran di dalam Kristus yang diterima dengan iman. Dan ini juga ditekankan oleh reformir kita, yaitu Martin Luther, yang menekankan kepada pentingnya hidup di dalam iman. Iman kita dibenarkan sehingga dosa-dosa kita boleh diampuni dan disucikan, dan ini menjadi awal keselamatan kita ketika kita masih berbuat dosa. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah memberikan anugerahnya sehingga kita dibenarkan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi orang-orang yang boleh bermegah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kita melihat di dalam pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-16 itu merupakan salam terakhir kepada Paulus, kepada beberapa rekan kerja. Paulus bisa mengakhiri surat ini adalah menyadari bahwa semua yang bisa dia lakukan itu karena ada orang-orang, ada tim kerja, ada teamwork yang sangat baik yang Paulus di sini katakan. Di dalam ayat 1 sampai yang ke-16, sekitar ada 19 orang yang disebut di sini. Yang pertama adalah yaitu Febe. Dia ya seorang wanita yang melayani di jemaat Kenkrea, dan Paulus menasihatkan supaya orang-orang di Roma itu memberikan bantuan kepada Febe, karena Febe ini juga suka memberi bantuan. Kemudian kepada Priscilla dan Aquila, ya, teman-teman sekerja dalam Kristus. Dan ayat 4 ini dikatakan Aquila, Priscilla, dan Aquila adalah orang-orang yang juga mempertaruhkan nyawanya demi Paulus, ya, orang yang bersama-sama melayani Tuhan. Dan juga di situ dikatakan salam kepada jemaat di rumah. Jadi Paulus juga memiliki relasi yang baik kepada rekan-rekan sekerja, tapi juga kepada jemaat-jemaat yang menopang pelayanan Paulus secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di situ dikatakan juga salam kepada jemaat di rumah, salam kepada Epenetus, ya, saudara yang kekasih, buah pertama dari Asia. Jadi dia adalah orang pertama yang dimenangkan di Asia. Dan ada Maria, di situ juga kata Maria yang bekerja keras, ya. Jadi teamwork daripada Paulus ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya hati melayani, menjadi rekan sekerja yang berani mempertaruhkan nyawanya buat Paulus. Dan juga di sini dikatakan juga Maria yang bekerja keras untuk kamu, juga kepada Andronikus dan Junias, ya, saudara-saudara sebangsa. Kemudian Ampliatus yang kukasih. Jadi dasar daripada teamwork ini didasari oleh kasih Kristus. Dan juga dia juga seorang sekerja dalam Kristus. Ada Stakis
juga kepada Apeles, ya, yang telah tahan uji dalam Kristus. Ada juga di situ dikatakan Herodion, temanku sebangsa. Ada Narkisus, dan juga ada Trifena dan Trifosa, ya. Ini salah satu juga dikatakan pekerja yang berani membanting tulang, saudara. Ya, mengapa saya dikasih nama juga oleh Mas T itu Trifena, ya, supaya punya juga semangat untuk membanting tulang. Dan sampai saat ini usia saya sudah 60 lebih, ya, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya untuk terus bekerja melayani Tuhan sampai akhir hidup. Ini menjadi satu inspirasi juga kepada salam kepada Persis yang bekerja banting tulang dalam pelayanan. Jadi di dalam pelayanan itu tidak ada kata tidak mau, tidak bisa untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya harus berani bekerja keras, berani berkorban, bahkan membanting tulang, ya. Dan di sini kita juga lihat ada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Petrobas, Hermas, dan juga salam kepada Philologus, Yulia, Nereus, ya, Olimpas. Dan di sini di dalam ayat yang ke-16 Paulus mengucapkan satu cium kudus, artinya di balik ini adalah ada satu relasi yang sangat dekat, ya, kekeluargaan antara Paulus dengan orang-orang yang menjadi teman sekerja Paulus. Kemudian ayat 17 sampai dengan yang ke-24, di situ Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Roma. Dikatakan, aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Jadi ajaran-ajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan itu hasilnya perpecahan. Ya, di situ ciri-cirinya mereka tidak melayani Kristus. Ciri pengajaran orang-orang yang melayani dan pengajarannya yang tidak betul, ciri-cirinya itu mereka melayani perut mereka. Mereka berkata-kata muluk, bahasa mereka manis, menipu orang-orang tulus. Ya, jadi saudara, ini berita ini, penyimpangan dan penyesatan, pengajaran sesat ini terus bergulir sampai dengan saat ini. Kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus perlu terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan waspada terhadap ajaran-ajaran yang di awal itu mulutnya manis tetapi ya menimbulkan perpecahan dan membawa kehancuran bagi jemaat Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani, kita harus berani ya mengcounter mereka, berargumentasi kepada orang-orang yang salah di dalam pengajaran dan membawa mereka kembali kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-20 ya ayat 19 Paulus mengatakan ya bahwa jemaat di Roma ini adalah jemaat yang taat. Satu pujian, apresiasi Paulus kepada jemaat di Roma karena ketaatannya, ya, dan juga Paulus mengatakan, aku bersukacita tentang kamu. Ya, saudara, satu ungkapan syukur sukacita bagi seorang pelayan Tuhan ketika orang yang dilayani itu taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan terus mengobarkan iman kepada orang lain. Tetapi Paulus mengatakan supaya kamu juga bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap yang jahat. Ya, murni, bersih itu adalah satu motivasi di dalam pelayanan, di dalam hidup keimanan orang Kristen, itu hidup yang murni dari segala dosa, dari segala pengaruh-pengaruh yang negatif. Bahkan Paulus di ayat 20 sekalipun ada pekerjaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan iman percaya dengan adanya ajaran-ajaran yang timbul, ajaran-ajaran yang sesat, tapi Paulus mengatakan
Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Itu satu iman, bahwa di dalam menghadapi, dalam pelayanan banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin bertentangan firman Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai. Dan juga di ayat 21 dikatakan ada Timotius, teman sekerjaku, ada Lukius, Yason, teman sebangsaku. Paulus memiliki relasi yang cukup universal, ya, bukan hanya di lingkungan orang-orang yang menjadi rekan sekerja, tetapi juga kepada banyak orang yang merupakan sebangsa yang sudah menjadi orang percaya. Kemudian juga kepada Gaius, dan di ayat yang ke-25 sampai yang ke-27, ya, Paulus kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dikatakan bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Jadi Paulus selalu mengingat bagaimana Allah yang sudah mengirim Paulus menjadi seorang rasul di pasal 1, Roma pasal 1, menjadi rasul, menjadi pemberita Injil. Paulus meyakini semua itu bisa dilakukan bersama dengan rekan sekerja dan bisa mengakhiri dengan pertolongan kekuatan Tuhan. Paulus tidak menjadi sombong dengan buah-buah pelayanan dan juga penambahan jumlah rekan sekerja, tapi Paulus sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan. Kalau dia berhasil, bukan karena dia, tapi karena Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 26 mengatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi tujuan Paulus bukan hanya memberitakan Injil, memenangkan orang sebanyak mungkin, tapi juga membimbing mereka supaya mereka beriman kepada Tuhan. Dan diakhiri dengan satu kata yang sangat indah, satu kalimat yang indah, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kita melihat di sini amanat teksnya adalah teamwork yang solid itu penting. Pentingnya teamwork yang solid, yang sehati, ya, yang mau berjuang. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa melalui doa pagi ini kita juga mau berjuang bersama-sama supaya kita semakin sehati sepikir. Melalui doa-doa kita menjadi rekan sekerja di dalam pelayanan di Gamaliel untuk kita boleh memenangkan sebanyak mungkin orang dan membawa orang kepada ketaatan dalam iman. Juga supaya kita terus mengandalkan Tuhan Allah satu-satunya di dalam Yesus Kristus yang memampukan, yang memberikan kemenangan, bahkan menghancurkan kuasa iblis yang seringkali mengganggu, merintangi pelayanan pemberitaan Injil. Tapi kita bersyukur karena bagi Dia segala pujian, hanya hormat, hanya kemuliaan. Nah, saudara, aplikasinya apakah saya sudah menjadi rekan sekerja yang solid, dan apakah saya sudah menjadi rekan sekerja Allah? Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita diingatkan, kita semua ini yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mendapat pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus, kita mau hidup menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi rekan sekerja yang sungguh-sungguh perkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah saudara mau pagi hari ini berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu mungkin yang menghambat iman dan juga pekerjaan pelayanan kita tanggalkan. Kita mau komitmen pagi hari ini. Seperti pujian ini dikarang oleh saudara kita Mbak Nino, ya. Ku ingin melayanimu. Kita mau komitmen pagi hari ini dimanapun saudara berada. Amin. Haleluya. Ku ingin melayanimu di dalam seluruh hidupku.
Biarlah kita meresponi firman Tuhan. Kita akan terus doakan untuk teamwork dalam pelayanan. Kita akan terus doakan. Untuk itu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami diberi hati, diberi pelayanan, diberi kerjasama dengan teman-teman satu tim. Kami mengucap syukur Tuhan pada teamwork yang Tuhan sudah bentuk supaya ini tetap solid, tetap sehati, sepikir, setujuan, sevisi, dan seprinsip.